Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Satriadi Pramanasili dengan NIM 203012410021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya pada mata kuliah desain algoritma lanjut dengan dataset yaitu Mall Customer Segmentation dengan menggunakan algoritma DBScan sesuai dengan yang telah ditentukan pada spreadsheet di kelas. Oke, di sini kita mulai untuk melakukan import library yang digunakan, di mana di sini library yang digunakan hanya library yang akan digunakan untuk visualisasi datanya saja, namun tidak digunakan untuk melakukan DB-scan clustering, karena di sini sesuai dengan ketentuan tugasnya, DB-scan-nya atau algoritmanya diminta untuk membuat secara manual tanpa menggunakan library, kecuali jika menggunakan bahasa selain Python. Oke, di sini kita sudah import library, dan yang kedua kita melakukan import datasetnya. Di mana dataset yang digunakan di sini saya berasal dari Kaggle, yaitu dari link yang telah saya cantumkan di sini. Di sini dapat dilihat bahwa datasetnya sudah terunggah dengan baik, yaitu terdapat 200 baris dengan 5 kolom, yaitu kolom customer ID, kolom gender atau jenis kelamin, terus kolom age atau usia, dan annual income dengan satuan ribuan dolar per tahun. Dan spending score-nya skala 1 sampai 100. Lalu di sini kita melakukan exploratory data analysis, di mana di sini ada data shape atau df shape dengan dataset shape-nya itu 205 dengan artian sebagai 200 kolom dan 200 row dan 5 kolom. Dan kolomnya di sini ada 5, yaitu customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Lalu di sini ada dataset overview, yaitu berisikan tentang data types atau tipe data yang ada pada masing-masing kolom itu sendiri. Di mana di sini customer ID-nya data type atau memiliki INT64, lalu gender dengan objek, dan age dan annual income hingga spending score-nya yaitu integer 64. Di sini terdapat statistical summary, yaitu nilai jumlah atau count dengan keseluruhan, lalu nilai rata-rata atau mean dengan standard deviation, nilai minimum, nilai 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimum untuk masing-masing kolom atau masing-masing data itu sendiri. Lalu di sini dilakukan checking missing value, digunakan untuk melihat apakah data mendapat atau terdapat nilai none atau nilai yang tidak memiliki angka atau integer. Lalu di sini dapat dilihat tidak ada data yang berisikan missing value atau tidak ada yang missing. Lalu selanjutnya kita masuk ke data types lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini masuk ke visualization, yaitu di sini saya set dengan plot figure-nya adalah 20 kali 16 dengan fixed axis. Terus habis itu di sini ada distribusi umur, di mana pada distribusi umur ini sendiri dapat dilihat pada histogram rentang usianya itu dimulai rentang usia paling banyak yaitu pada usia 30 hingga 40 tahun. Dan mana di sini adalah rentang usia yang produktif. Lalu di sini juga terdapat frekuensi yang cukup tinggi pada rentang umur 18 hingga 25 tahun, yang mana menandakan bahwa di sini juga terdapat customer yang memiliki usia yang masih cukup muda. Lalu di sini juga terdapat rentang usia dari 45 hingga 60 tahun, di mana di sini kategorinya sudah cukup tua, namun tetap mempresentatifkan isian dari dataset itu sendiri. Lalu di sini terdapat annual income distribution, di mana di sini pada histogramnya dimiliki nilai rata-ratanya tertingginya di 40 hingga 80 ribu dolar per tahun, dan yang paling tinggi di sini ada juga yang mencapai ke 120 hingga 130 ribu dolar per tahun. Lalu selanjutnya di sini terdapat spending score distribution atau distribusi dari spending score setiap individu itu sendiri dan setiap rentang usia, di mana di sini dari scatter plot ini didapatkan hasil bahwa dari umur 0 hingga 20 dan itu kategorinya low, dan medium pada usia 40 hingga 60 tahun, dan high pada usia pada spending score 80 hingga 100. Lalu di sini terdapat spending score tertinggi yaitu di rentang angka mungkin sekitar 55 hingga 59 dengan frekuensinya sebesar 20. Lalu di sini terdapat gender distribution, di mana di sini 44% adalah laki-laki dan 56% adalah perempuan, di mana di sini
pada dataset ini berarti didominasi dengan customer dengan gender perempuan. Lalu selanjutnya di sini terdapat scatter plot untuk usia versus dengan annual income, di mana di sini korelasinya adalah sebesar min 0,012. Selanjutnya dengan rentang usianya adalah 18 hingga 70 tahun dan income-nya sebesar 15.000 hingga 140.000 dolar per tahun. Yang mana nilai korelasi ini menandakan bahwa keterhubungan dua variabel ini sangatlah rendah, tapi tetap menjadi relevan untuk segmentasi based on shopping patterns itu sendiri. Lalu di sini ada scatter plot untuk annual income versus spending score dengan nilai korelasi sebesar 0,010. Di sini menandakan beberapa customer memiliki high income tapi low spending score di antara yang lainnya, di mana mungkin bisa dikategorikan orang tersebut atau rata-rata orang tersebut adalah termasuk kategori orang yang hemat karena income-nya cukup tinggi namun spending score-nya rendah. Lalu di sini juga ada box plot tentang korelasi antara age distribution dengan gender. Lalu di sini juga ada box plot untuk income dengan gender, income by gender. Selanjutnya box plot untuk spending score versus gender dengan gender atau by gender. Lalu di sini terdapat correlation heat map di mana di sini terdapat kolom untuk customer ID, age, annual income, dan spending score-nya itu sendiri. Di mana korelasinya terhadap umur dengan spending score sebesar min 0,33. Ini menandakan bahwa moderate negative relationship. Jadi untuk customer yang berusia cukup tua itu dia memiliki spending score yang lebih rendah. Lalu terhadap korelasi terhadap annual income versus spending score hanya sebesar 0,0099 yang tidak secara analitis merepresentasikan tentang spending score itu sendiri, annual income itu sendiri maksud saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam statistical summary table yang seperti sebelumnya, cuma ini dalam bentuk visualisasi tabel saja. Lalu di sini terdapat key statistical insight, di mana di sini terdapat beberapa informasi di dalamnya, yaitu rentang usianya sebesar 18 hingga 70 tahun, dengan rata-rata usia di 38,9 tahun, dengan standard deviation 14 tahun. Lalu di sini pendapatan rata-rata atau income range-nya, maksud saya, itu sebesar 15.000 dolar per tahun hingga 137.000 dolar per tahunnya. Dengan average-nya sebesar 60,6 ribu dolar per tahun dan income standard deviation sebesar 26,3 ribu per tahun. Lalu di sini nilai spending score-nya dengan rentang 1 hingga 99. Di sini untuk average nilai spending score-nya sebesar 50,2 dan standard deviation 25,8. Dan di sini gender distribution sebanyak 112 perempuan dengan persentase sebesar 56% dan 88 orang laki-laki dengan persentase 44%. Dimana di sini age versus income correlation-nya sebesar min 0,012 seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya. Dan age terhadap spending score itu sendiri sebesar min 0,327. Dan yang terakhir adalah korelasi antara income dengan spending score sebesar 0,010. Selanjutnya dilakukan data cleaning dan data pre-processing. Hal ini dilakukan untuk membersihkan data dari hal-hal yang kurang diperlukan untuk melakukan DB-scan algoritma itu sendiri atau algoritma clustering untuk DB-scan. Di mana di sini kita menghapus kolom customer ID. Bisa dilihat sudah tidak ada kolom customer ID karena kolom itu tidak relevan untuk digunakan pada saat ini. Lalu di sini kita menghitung outlier, di mana di sini untuk usia tidak ada outlier, dengan annual income terdapat 2 outlier detected atau terdeteksi, dan untuk spending score sendiri tidak ada outliernya. Lalu di sini dilakukan feature clustering atau feature selection, yang mana hanya 2 fitur yang digunakan pada pengclusteran ini, yaitu annual income dan spending score. Lalu di sini hasil clustering feature itu sendiri disimpan dalam XRAW,
yaitu df clean yang sebelumnya telah di cleaning ini, dengan menghilangkan customer ID disimpan ke dalam xrow dan di clustering lagi. Lalu dilakukan min-max normalization, yaitu dengan variabel xmin sama dengan xrow.min aksesnya 0 dan xmax-nya xrow.max aksesnya 0. Selanjutnya di sini xnorm atau hasil normalisasinya disimpan dalam variabel xnorm dengan algoritma seperti ini, xrow min xmin dibagi xmax per xmin. Lalu di sini saya men-state variabel n dengan n adalah panjang data dari xnorm itu sendiri. Lalu di sini kita start untuk manual dbscan. Yang pertama di sini terdapat function Euclidean. Lalu di sini juga terdapat function region query, di mana function Euclidean ini digunakan untuk mengukur nilai Euclidean yang terhadap dua poin, yaitu poin P1 dan poin P2. Lalu di sini region query digunakan untuk mencari keseluruhan tetangga dengan IPS radius yang ditentukan oleh poin, dan juga menghitung operasi terhadap complexity analysis itu sendiri. Lalu di sini main function-nya yaitu core algoritmnya, yaitu algoritma dibiskan manual dengan inisialisasi, setup label array, visit status, dan cluster counter, dan melakukan iterasi terhadap semua poinnya. Di mana di sini point classification-nya dapat dilihat jika ketetanggaan kurang dari panjang data atau kurang dari min_pts, maka dinilai sebagai noise dengan labelnya min 1, dan jika tetangga lebih dari sama dengan min_pts, maka dianggap sebagai core point atau start new cluster itu sendiri. Selanjutnya, cluster expansion di sini digunakan untuk melakukan menyeting recursive expand cluster, dan label assignment di sini digunakan untuk mengassign cluster label atau noise terhadap poin itu sendiri. Di sini dapat dilihat bahwa cluster count-nya seperti ini dengan cluster min 1, count-nya 79 dan seterusnya. Lalu di sini kita melihat final result untuk mall customer dataset yang telah di-cleaning tentunya dan telah dinormalisasi, yaitu sebesar dataset size-nya tetap 200 customer, lalu number of cluster point-nya 6, dan number of noise point-nya adalah 79 dengan core point-nya 91. Di sini kita lakukan visualisasi terhadap hasil dbscan itu sendiri. Di sini saya step sampel size sebesar 50, 100, 150, dan N, karena nilai ini cukup menggambarkan untuk rentang persentase dataset itu sendiri. Jadi datasetnya berjumlah N, atau yang tadi telah saya jelaskan yaitu panjang dari xnorm, di mana itu xnorm-nya adalah datasetnya itu sendiri. Jadi menggambarkan nilai 25%, 50%, 75%, 100%, dan seterusnya. Di sini saya state sebagai N karena panjang data maksimumnya adalah 200. Jika di sini di state lebih dari 400, maka algoritmanya akan bingung karena data yang digunakan atau data yang dipakai hanya berjumlah sampai 200 row saja. Lalu di sini dapat dilihat sampel size-nya adalah ini, di mana N adalah 200 atau panjang data itu sendiri. Lalu dilakukan clustering data asli sebelum dinormalisasi seperti ini, di mana x-axisnya adalah annual income dan y-axisnya adalah spending score. Lalu selanjutnya kita ke dbscan clustering dengan core sample. Di sini terdapat perbedaan warna dari setiap clusternya itu sendiri, di mana warna merah atau lingkaran merah ini ditandai dengan core sample, di mana itu adalah dense area dari cluster yang di-form. Lalu color point tanpa circle dimaksudkan sebagai border point, dan selanjutnya periphery point on the periphery of the cluster adalah tidak dense, yang bisa menjadi core-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini kita dapat lihat, mohon maaf saya lupa running di sini. Lalu di sini kita bisa lihat perbandingan antara runtime versus sample size, mana di sini runtime-nya itu sendiri bisa berubah-ubah tergantung bagaimana
runtime itu dihasilkan. Selanjutnya, jika pada laporan saya menggambarkan atau gambar dari runtime versus sample size-nya ini adalah hampir linear, maka di sini ada sedikit perbelokan atau menurun sedikit dibandingkan dengan theoretical itu sendiri. Sebenarnya itu tidak masalah karena uh, tinggal bagaimana sampel size-nya itu diatur. Selanjutnya di sini adalah pengukuran untuk masing-masing cluster. Selanjutnya di sini adalah summary dari time complexity dari complexity running time itu sendiri. Mana di sini N50 dengan memiliki time 0,0119 second dengan OPS-nya 2500, lalu dengan N100 di mana time-nya adalah 0,0309 second, N150 sebesar 0,0675 second, dan terakhir N200 sebesar 0,1794 second. Dengan hasil running time ini dapat dihasilkan operation scale-nya yaitu big ON kuadrat, yaitu confirm sebagai theoretical complexity itu sendiri. Lalu di sini ada penjelasan tentang time complexity analysisnya itu sendiri, di mana di sini terdapat 3 time complexity. Yang pertama adalah network finding dengan nilai big O n kuadrat dan core point identification sebesar big O n dengan cluster formation sebesar big O n kuadrat. Dan nilai overallnya adalah big O n kuadrat itu sendiri. Untuk Netboard search ini sendiri, ini adalah basic implementation di mana DBScan mengharuskan untuk mengecek jarak untuk masing-masing poin terhadap semua poin untuk mencari ketetanggaan dalam radius E atau epsilon. Maka dari itu dihasilkan hasil bahwa time second-nya atau time complexity ini sebesar big O n kuadrat, dan core point itu sendiri dihasilkan dari pengecekan ketetanggaan ketika sudah ketemu dari hasil network search itu sendiri. Selanjutnya di sini cluster expansion, di mana DBScan akan melakukan expand cluster secara rekursif untuk mengecek mengunjungi semua ketetanggaan dengan core point tersendiri dengan worst case-nya close to big O n kuadrat. Yang terakhir di sini algoritma DBScan dengan dataset ini menghasilkan hasil time complexity-nya sebesar big O n kuadrat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.